Shalom umat Tuhan dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Saya berharap saudara semua dalam keadaan yang selalu sehat, tetap sehat dan semakin sehat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Lydia Lim dan pada channel YouTube saya Lydia Lim Ministry. Saudaraku, hidup kita ini adalah anugerah dari Tuhan, di mana dengan anugerah itu harus kita kerjakan. Dalam mengerjakan anugerah itu tentunya banyak pilihan-pilihan yang diperhadapkan di dalam kehidupan kita. Dan kita pun harus memilih dengan tepat setiap hal dalam hidup ini. Supaya jika pilihan kita tepat, benar sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan berkat, damai sejahtera dan sukacita. Tetapi jika kita salah pilih, maka yang terjadi kita akan mendapatkan mungkin celaka atau hal-hal yang menimbulkan masalah di kelak kemudian hari. Kita memang bebas untuk memilih apa saja, tetapi ingat, kita tidak akan terbebas dari setiap konsekuensi akibat dari pilihan kita. Untuk itu kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan dan mengerti hukum-hukum Tuhan dalam memilih sesuatu. Kita akan belajar dari kehidupan tokoh di Alkitab yang sangat menarik, di mana dia berhasil memilih sesuatu yang benar berdasarkan hukum Tuhan, sekalipun saat itu kondisinya sangat tidak mengenakan dan membahayakan hidup dia sendiri. Adalah Daud, di mana Daud menjadi saingan dari Raja Saul. Daud waktu itu berhasil mengalahkan banyak sekali musuhnya, dan hal ini menimbulkan Saul iri, cemburu, karena ternyata rakyat mengeluh-elukan Daud sehingga Raja Saul kalah populer, kalah pamor dari Daud, dan dia merasa takut, jangan-jangan Daud akan mengambil kekuasaanku dan dia menjadi raja. Sehingga akhirnya Raja Saul menjadi mimpi buruk bagi kehidupan Daud. Dan Raja Saul berkali-kali mencoba ingin membunuh Daud, sekalipun Daud itu adalah menantunya sendiri. Sampailah pada suatu saat di mana Raja Saul terus mengejar Daud dan tiba pada sebuah goa di daerah En-Gedi. Ya. Jadi waktu itu Raja Saul bersama sekitar 3.000 pengawalnya, dia mengejar Daud. Tetapi ada satu kejadian di mana Raja Saul sakit perut dan dia merasa sudah sangat kebelet sekali sehingga dia harus segera buang air gitu ya, dan sampai pada di dalam goa. Mungkin saat itu karena saking kebeletnya Raja Saul sehingga pas pamja atau pasukan pengawal raja tidak sempat mensterilkan lingkungan di sekitar Saul berada. Karena kita tahu biasanya kalau ada seseorang penting yang hadir, maka sebelumnya para pengawal akan menyisir daerah itu sehingga aman, sehingga raja atau pemimpin bisa langsung menuju daerah itu. Dan sesuatu pun terjadi. Mereka tidak sadar bahwa ternyata Daud beserta teman-temannya bersembunyi di belakang goa. Dan Saul dengan asiknya dia sedang karena sakit perut, dia sedang buang air besar, dia tidak sadar bahwa Daud berada di belakang Saul, di belakang goa gitu ya. Dan kemudian teman-teman Daud mengatakan, ini adalah saat yang tepat di mana musuhmu diserahkan kepada tanganmu. Kamu bisa berbuat apa saja. Ayo segera kita bunuh Raja Saul itu. Karena dia sudah sekian lama berusaha untuk membunuhmu. Dan ini adalah waktu yang tepat. Tetapi saudaraku, apa yang dilakukan Daud? Daud mengerti. Dia memilih sesuatu yang tepat dan benar sesuai dengan hukum Tuhan. Daud tahu bahwa Raja Saul adalah orang yang sudah diurapi oleh Allah. Dan ia harus dihormati. Dia tidak mau menjamah atau membunuh Raja Saul saat itu. Bahkan dia hanya mengambil sedikit saja potongan dari jubah Saul untuk menunjukkan kepada Saul bahwa sesungguhnya
Aku punya kesempatan kalau aku mau untuk membunuhmu. Tetapi Daud memilih untuk menyelamatkan dan meluputkan Raja Saul. Saudaraku, apa yang kita bisa pelajari? Karena Daud mengerti hukum Tuhan, dia memilih sesuatu yang benar. Dia memilih sesuatu yang sesuai dengan hukum Tuhan, bahwa tidak boleh orang membunuh raja yang diurapi oleh Allah. Dikatakan bahwa aku sekali-sekali dijauhkan dari niat untuk menjamah seseorang yang sudah diurapi oleh Allah. Jadi saudaraku, Daud sungguh luar biasa, di mana dia berhasil memilih sesuatu yang tepat, yang benar. Dia tahu risikonya, nyawanya dia akan terancam, tetapi dia percaya bahwa Allah sendiri akan menjadi hakim yang adil, ya, yang akan membela antara Saul dan Daud. Daud percaya akan perlindungan Tuhan, dan akhirnya Daud diberkati oleh Allah. Dia menjadi raja menggantikan Saul, bahkan kerajaannya kokoh. Melalui keturunannya Salomo, juga keturunan sang juru selamat kita tercatat adalah melalui garis keturunan Daud. Sungguh luar biasa Raja Daud ini, karena dia mengerti dan memahami hukum Tuhan, sehingga dia bisa memilih yang tepat. Seperti yang dia tulis di dalam Mazmur pasal 119 ayat 30. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-Mu di hadapanku. Saudaraku, kita pun juga harus belajar untuk memilih sesuatu yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Ada banyak sekali pilihan di depan kita. Kalau hukum Tuhan mengatakan, kamu harus mengampuni musuhmu, kamu harus mengasihi, kamu harus belajar memberi, menabur, kamu harus menghormati orang tuamu supaya lanjut umurmu, kamu harus menjaga betul pergaulanmu. Ya, jadi itu adalah contoh yang terjadi dalam kehidupan kita. Jika kita mengerti hukum Tuhan dan kita mau melakukannya, kita mengerti bahwa mengampuni itu baik, akan memerdekakan kita, dan kita mau melakukan itu, Tuhan pasti akan memberkati kita. Tetapi jika kita tidak tahu, kita salah memilih, justru kita semakin membenci, mendendam, bahkan mungkin merencanakan sesuatu yang jahat. Tuhan tidak mau hal itu terjadi, karena akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik risikonya. Jadi saudaraku, pilihan, hati-hati dalam memilih. Memilih jodoh, memilih pekerjaan, memilih pergaulan. Ingat, sesuaikan, atau kita harus mengerti betul hukum Tuhan supaya kita tidak salah pilih. Jika kita tepat dalam memilih, maka kita akan mendapatkan upah, yaitu damai sejahtera dan sukacita, berkat kehidupan melimpah dalam kehidupan kita. Di bumi seperti di surga terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, hati-hati dalam memilih, ya. Terus andalkan Tuhan, andalkan Roh Kudus, dan berpegang pada firman Tuhan. Pilih yang tepat, yang benar. Saudara, jika tayangan ini memberkati, saudara bisa bagikan kepada teman-teman dan kepada keluarga saudara. Dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya, Lydia Lee Ministry. Dan kita akan berjumpa kembali dalam renungan-renungan singkat berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.